teman-teman sekalian, kalau kita berbicara advokasi, maka biasanya advokasi itu sebetulnya kalau dari sisi harfiah secara umum kan advokasi itu penghubung gitu ya. Advokasi itu penghubung, pendamping, mendampingi segala macam. Advokasi berbeda dengan advokat. Kalian nanti di sini adalah dicetak bagaimana kita dapat mengadvokasi. Cuman kalian akan bingung, apa sih sejatinya yang kalian mau advokasi itu? Rajamu dan sekaligus aku adalah Tuhanmu. Itu Fir'aun. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto memberikan kuliah umum kepada puluhan relawan magang di kantor Taman Jingga Foundation, Jumat 6 Februari 2026. Kuliah umum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas relawan dalam melakukan advokasi bagi perempuan dan anak, khususnya di wilayah Tasikmalaya, umumnya di Jawa Barat dan di Indonesia. Taman Jingga Foundation merupakan lembaga yang aktif bergerak dalam bidang edukasi, advokasi, serta pembelaan hak-hak perempuan dan anak, termasuk pendampingan terhadap korban berbagai bentuk kekerasan. Dalam materinya, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya memaparkan berbagai jenis kasus yang kerap menimpa perempuan dan anak, dasar hukum yang menjadi rujukan penanganan kasus, hingga pentingnya koordinasi antar lembaga dalam proses advokasi. Kasusnya berbeda-beda, cantolan hukumnya pun berbeda-beda. Kita akan mampu mengadvokasi ketika kita mampu menginventarisir potensi-potensi persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Di dalam keseharian potensi-potensi masalah perempuan itu ya ini dan ini biasanya gitu. Sehingga kita akan mampu mengadvokasi ketika kita memahami konstruksi persoalannya. Modal yang pertama adalah kalian mesti punya keyakinan bahwa kalian bisa mengungkap kasus itu. Itu yang paling penting. Sehingga dengan keyakinan bisa itu, kalian di hadapan klien, kalian tidak bisa untuk pura-pura tidak tahu. Gitu, sehingga kalian butuh diskusi kalau belum tahu, dianalisa, ini kasusnya kasus kekerasan nih. Kalau kasus kekerasan, maka yang harus kalian analisa itu konstruksi hukumnya apa, kekerasannya seperti apa, kekerasan verbalkah, fisikkah. Kalau kekerasan fisik, apa yang dipukul, apa yang terluka, dengan apa dia dipukul. Ternyata hitam di sini misalkan, dipukul, gitu umpama. Maka berikutnya kita juga mesti mencari alat pendukung. Apa itu? Saksinya apa? Siapa yang melihat? Detail tuh, jam berapa, di mana, akibat apa. Nanti visum, kalau dia itu terluka. Ini adalah analisa. Sehingga nanti dari analisa ini melahirkan sebuah konstruksi hukum. Konstruksi hukum itu, oh ya bahwa ibu ini adalah dia menderita kekerasan fisik dari si A. Gitu, dipukulnya pada jam anu, hari anu, peristiwanya gara-gara anu, dipukulnya dengan anu, saksinya si anu. Sehingga kita itu ketika kita menyajikan proses ini ke kepolisian, sudah jadi hidangannya. Gitu. Melalui kegiatan ini, para relawan diharapkan mampu menganalisis dan memahami konstruksi sebuah kasus secara menyeluruh, sehingga dapat berperan aktif dalam mendampingi korban dan membantu penyelesaian kasus secara tuntas dan berkeadilan. Saya bersyukur kalian dan teman-teman bisa ada di sini. Semoga saya berharap bahwa kalian bisa memberikan warna bukan saja di Tasikmalaya Raya, tetapi juga bisa memberikan warna di Jawa Barat. Kalian cabang di kota lain. Nah, gitu. Dan kalau kalian sudah menjadi kepala cabang di kota lain, gajinya sebulan 30 hari.